Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue di channel Galaxy Koi Indonesia. Nah, video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya penanganan atau enggak hal-hal yang harus diperhatikan pada saat ngebreeding cupang sampai proses burayak usia di bawah 1 bulan. Jadi ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Semoga video ini terjawab semua pertanyaan kalian, dari mulai jaga telur sampai burayak usia 1 bulan, gimana caranya biar burayak sehat, gak mati, dan juga sehat pokoknya mah. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya, dan kita akan langsung ke pembahasannya. Nah, kita ini ada burayak. Jadi di sini full Galaxy Multi sama Nemoxy. Jadi yang di sini tuh umurnya ada yang mau mendekati 1 bulan kurang 1 minggu, karena gua tuh ngebreednya jangkanya 1 minggu. Setiap jangka 1 minggu gua ngebreed, dan ini kebetulan ngebreednya nggak banyak, cuman 6 pasang. Nah, ini video yang kemarin yang gua upload di Instagram itu ada video yang crossingan. Jadi Koi Cooper gua crossing ke Nemo Galaxy. Nah, ini jantannya tuh Cooper nih, kalau kita zoom tuh. Nah, ini kalau kita zoom tuh dia ada tuh, ini jantan Nemo bukan Nemo, ini jantannya gue pakai Cooper Koi Cooper, tapi female-nya gue pakai Nemoxy, jadi crossing. Ini lagi jaga. Nah, pertanyaan yang pertama itu yang paling sering, kalau misalnya jantan jaga telur itu dikasih makan atau enggak? Nah, ini akan gue jawab dulu pertanyaan yang satu. Tetap dikasih makan. Nah, kenapa dikasih makan? Karena kalau misalnya jantan dia lagi jaga telur posisinya, tapi dia nggak dikasih makan, dia akan lapar. Nah, sifat alami hewan kalau misalnya lapar pasti dia akan makan yang ada. Nah, telur itu biar dia nggak lapar, jadi dia makan telur. Jadi kalau misalnya kalian ngebreed pasti sering kan telurnya banyak banget nih, female-nya kempes, tapi pas hasil burayaknya dikit. Nah, itu sering dimakan sama jantannya, sering dimakan sama jantan. Nah, itu pengaruh juga, telur dimakan sama jantan karena jantannya lapar. Jadi kalau misalnya dia ngerawat telur, jangan lupa dikasih makan. Pakai jentik nyamuk bisa, tapi jangan banyak-banyak. Kalau gue sendiri pakai jentik nyamuk, jadi kalau pakai jentik nyamuk gue hitung doang. Misalnya jentik nyamuknya yang ugat yang bulat tuh cuma dikasih seujung kuku, paling 5 biji lah, yang penting dia makan. Kalau enggak, kalau pengen yang simple, pakai cacing sutra. Nah, kalau yang pengen simple pakai cacing sutra. Jadi cacing sutranya agak banyakin, ditaruh aja di sini pada saat dia lagi ngejaga telur. Jadi nggak usah besoknya, nggak usah dikasih makan. Selagi cacing sutranya ada, dia aman. Jadi dia makan cacing sutra. Jadi kita nggak usah ngasih makan tiap hari. Kalau gua ngasihnya tiap hari karena pakainya jentik nyamuk. Nah, ini juga sama. Nah, nanti pas burayak udah usia 4 hari jantannya kita ambil. Nah, pertanyaan kedua, pada saat jaga telur kayak gini jangan sering dilihat. Jadi jantan makan telur bukan cuman karena dia lapar, tapi karena dia stres. Nah, jantan stres bisa karena dia sering dilihat. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngebreed pertama kali atau enggak pemula, pasti sering diliatin yang namanya udah netes atau belum, atau enggak penasaran. Nah, sifat seperti itu bisa menyebabkan jantan itu stres, jadi dia makan telur. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Jadi ada dua yang makan telur, yang pertama lapar, yang kedua stres. Jadi caranya seperti ini aja. Kalau misalnya gue lagi di sini aktivitas, ini gue tutup. Jadi biar dia nggak jadi dia biar nggak stres istilah katanya. Nanti kalau udah usia 4 hari, itu setelah netes dia udah bisa berenang bebas, burayak. Nah, burayak akan mencar. Nanti kalau udah bisa berenang bebas, jantannya kita angkat. Nanti kalau udah diangkat, langsung kita kasih makan kutu air. Nah, 4 hari itu dia nggak bisa makan kutu air. Nanti pertanyaannya ada lagi, terus dia makannya apa? Kutu air tetap dikasih, tapi dia makannya lusa. Jadi hari ini dikasih, besoknya dia makan. Nah, dia makannya itu besok yang mecah-mecah kecil-kecil kutu air. Jadi dia semacam beranak kutu airnya. Nah, yang dimakannya itu yang kecil-kecilnya, itu sejenis plankton, kecil-kecil banget. Nah, itu muat untuk usia 4 hari, jadi lebih kecil. Pakai artemia juga bisa, tapi karena gue pakainya kutu air aja, alami. Nah, sampai dia usia 2 minggu akan disifon. Nah, ini yang usianya ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari. Kita akan cek dulu. Nah, ini yang usianya 2 minggu nih. Nah, ini kan kotor nih. Nah, ini kan kotor, dasarnya kelihatan sama kalian kan, ini kotor. Nah, kalau misalnya kotor, tinggal disifon aja tuh. Gue biasanya sifon pakai selang ini nih. Nah, pakai selang ini, jadi lebih cepat kebuangnya. Kalau misalnya kalian takut burayaknya kesedot, pakai sifon yang buat aerator.
yang agak gedean tuh, dia lebih kecil, jadi lebih aman, jadi burayak nggak kesedot. Kalau gue ini ngebreednya di bak di bak gede, jadi nggak usah dituang-tuang lagi. Jadi nanti pas udah diangkat jantan setelah 2 minggu akan gue sifon pertama kali. Sifon pertama kali itu di usia 2 minggu seperti ini nih. Nah ini 2 minggu tuh, ini udah disifon. Sebenarnya ini udah disifon, jadi setelah disifon langsung kita kasih air lagi. Nanti kalau misalnya udah disifon 2 minggu, kita sifon lagi di umur 1 bulan. Kalau misalnya burayaknya kebanyakan, itu dipecah. Nanti dipecahnya bisa, misalnya burayak ini usia ada 400 ekor sampai 500 ekor, itu harus dipisah menjadi 2 bak. Kenapa harus dipisah? Karena kalau misalnya nggak dipisah, jantan nanti burayaknya kecentet. Kecentet itu dia lama gedenya itu dia kayak semacam gigi buruk, walaupun makannya banyak tapi lama gedenya. Nah itu kecentet, jadi dia kepadatan istilah kata kalau di ternak lele itu tebar padat. Nah kalau di ikan cupang tebar padat juga nggak bagus, karena proses pertumbuhan dia akan mengalami penurunan, jadi lama gedenya. Jadi kalau misalnya kebanyakan satu tempat seperti ini, dipecah jadi 2 seperti ini nih. Nah ini gua nggak dipecah. Kenapa? Karena ini nggak lebih dari 300 ekor. Karena gua ngebreednya itu nggak nyampe lebih dari 300 ekor. Kenapa seperti itu? Karena gua bisa dibilang tuh seller bukan breeder. Nanti kalau breeder lain lagi. Kalau petani gua yang di depan itu paling dikit 300 ekor, bisa nyampe 700 ekoran satu indukan, karena dia breeder. Beda tangan beda hasil. Nah ini yang udah mau mendekati 1 bulan nih. Jadi yang udah 1 bulan nanti ini akan rutin disifon sama disemprot air, jadi biar proses pertumbuhannya lebih cepat. Jadi untuk makannya juga 1 hari sekali aja, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Yang penting makan jangan sampai telat. Udah gitu kalau misalnya kalian ngebreed, jangan lupa dikasih garam. Sekarang musim hujan. Nah ini tips buat kalian juga, kalau misalnya burayak kalian ada yang 2 minggu terus kena jamur. Nih gua ngasih contoh, nih mana yang kemarin kena jamur. Nah ini burayak kemarin malam itu kena jamur, serius. Nah, ini kemarin kena jamur, jadi dia jamur itu titik-titik di badan putih, kayak semacam kayak semacam pelpet atau apa ya. Nih gua zoom nih, di badan tuh ada dia. Nah dia kalau misalnya nggak kelihatan, nah ini nih, nih tuh, kalau kita zoom tuh di badannya itu dia putih-putih. Nah itu kalau kalian lihat ini di badannya tuh dia putih-putih. Nah itu jamur, bisa dibilang tuh semacam jamur. Nah ini kenapa bisa ada jamur? Karena sekarang cuacanya lagi nggak bagus. Cuacanya mendung, tiba-tiba hujan langsung panas. Nah itu nggak bagus buat ikan. Karena fungsinya itu gimana caranya biar burayak sehat, pada saat cuaca kayak gini kita langsung kasih garam. Jadi pada saat disifon langsung kita kasih garam ikan ya, garam kresek atau enggak garam badak atau enggak garam kasar. Jadi garamnya itu biar ngilangin jamur, netralisir istilah katanya. Jadi perawatannya juga gampang, ikannya juga sehat, sampai panen juga hasilnya juga banyak. Nah ini kebetulan cuma sedikit doang, nanti kita akan update lagi proses perkembangan yang ada di sini. Jadi yang udah nonton terima kasih banyak, sehat-sehat buat kalian semuanya. Assalamualaikum.